Bab 992. Sayap Iblis. Di tepi danau, Mile dan Francisca berjalan perlahan. Francisca melihat permukaan danau dan berkata dengan lembut, "Pendahulu sebelumnya pernah pergi ke tanah keabadian. Dia meninggalkan beberapa keberuntungan di sana, jadi kamu sebagai keturunannya, itu sebabnya kamu bisa mendapatkan keuntungan di sana. Tetapi berbeda dengan kota tanpa batas, dia hanya melirik sekilas di sini lalu pergi. Jadi, kamu harus berhati-hati di sini, meskipun kamu sudah memahami pedang fana, tetapi banyak orang yang dapat membunuhmu di tempat ini." Sambil berbicara, dia berhenti sebentar, kemudian kembali berkata, "Dulu aku tak terkalahkan di dunia, tetapi sekarang, aku tidak bisa melakukannya lagi. Apakah kamu mengerti maksudku?" Mile mengangguk, "Aku mengerti." Francisca sedikit mengangguk, "Baguslah kalau mengerti. Jelas bukan hal yang baik jika para master dari segala zaman berkumpul di zaman ini. Apalagi ada beberapa yang belum pernah kamu temui, orang-orang dan makhluk yang seharusnya tidak ada di zaman ini telah muncul di zaman ini. Aku yakin dalam waktu dekat, kelompok orang jahat akan benar-benar merajalela di dunia ini." Sambil berbicara, dia menatap Mile, "Terutama bagimu, kamu sangat berbahaya, tahukah kamu?" Mile berkata dengan serius, "Ruang buku." Francisca mengangguk, "Ruang buku sangat tidak sederhana." Mile mengeluarkan ruang buku dimensi luas, bukankah hanya ruang buku peninggalan pendahulu? Francisca melirik ruang buku dimensi luas dan berkata dengan lembut, "Kekuatannya bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena pemahamannya tentang dunia ini. Tepatnya dia adalah seorang peneliti, dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang sifat dunia. Hal ini belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya." Sambil berbicara, dia melirik Mile, "Saat itu aku memaksa bertarung melawan belenggu 5 dimensi, tetapi firasatku mengatakan bahwa jika dia ingin melawan belenggu 5 dimensi, mungkin tidak menggunakan kekerasan, dia tidak hanya sesederhana ingin melawan belenggu 5 dimensi. Konspirasinya terlalu dalam, apalagi dia adalah konspirasi terang-terangan, sehingga orang-orang di belakangmu harus berkompromi." Mile berkata dengan serius, "Maksudmu pendahulu sedang memerangkapku?" Francisca berkata, "Jangan salahkan dia, lebih baik salahkan dirimu daripada menyalahkannya." Mile bingung, mengapa? Setelah berpikir, kemudian Francisca berkata, "Kemampuanmu lemah." Mile. Francisca kembali berkata, "Bagaimanapun, jangan biarkan ruang buku jatuh ke tangan orang lain." Mile tersenyum kecut, "Banyak orang yang datang merebut." Francisca berkata, "Bunuh." Mile menggelengkan kepala, "Sangat banyak orang, aku tidak bisa mengalahkan mereka." Francisca berkata, "Kelak jika ada bahaya, kamu bisa datang ke sini. Ada aku, tidak ada yang bisa membunuhmu." Mile menatap Francisca, "Terima kasih." Francisca menatap Mile, "Aku tidak suka kamu mengucapkan terima kasih padaku." Mile tersenyum dan berkata, "Aku hanya bersikap sopan." Francisca tersenyum, "Bagaimanapun, aku tetap Francisca dan kamu tetaplah pemuda bermuka tebal itu." Mile ragu sejenak, kemudian berkata, "Sebenarnya mukaku juga tidak begitu tebal." Francisca mengedipkan mata, berkata dengan riang, "Aku tahu, juga tidak terlalu tebal, hanya saja pedang fana pun tidak bisa menembusnya." Mile. 2 jam kemudian, Mile meninggalkan kerajaan Greatwhite. Di depan gerbang kota, Francisca melihat ke tempat Mile pergi, tetap diam. Di samping Francisca, Sienna berkata dengan lembut, "Kamu sangat peduli padanya." Francisca berkata dengan lembut, "Karena dia sangat peduli padaku." Pada saat ini, adegan Mile yang sebelumnya mencuci rambutnya muncul di benaknya. Setelah beberapa saat,
Francisca berkata, ingatanku baru saja pulih, tetapi kemampuanku belum pulih sepenuhnya. Aku butuh pelatihan tertutup selama beberapa waktu. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah terdiam sesaat, kemudian Sienna berkata, tutup gerbang kota, aktifkan segel, jauhi dunia. Jika Aro belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, kerajaan Great Wild tidak akan muncul kembali di dunia. Zaman sekarang, bukan lagi zaman Great Wild. Setelah Mile meninggalkan kerajaan Great Wild, harus dikatakan bahwa dia masih sedikit tidak rela. Tetapi dia juga tahu bahwa Francisca adalah Aro, dia memiliki tanggung jawabnya, tidak mungkin mengikutinya seperti gadis kecil. Tetapi tidak masalah. Kelak dia bisa kembali kapan saja. Setelah kembali ke kota tanpa batas, Mile duduk bersila di tanah. Dengan telapak tangan terbuka, pedang Ether muncul di tangannya. Sekarang pedang Ether sudah menjadi pedang fana. Dan kemampuannya sekarang telah mengalami perubahan yang besar. Menjadi seperti apa, dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa jika dia bertemu dengan master setingkat Dian seperti sebelumnya, dia tidak akan takut sama sekali. Ditambah dengan segala macam benda berharga, dia memiliki keyakinan dapat membunuh pihak lain. Seolah terpikirkan sesuatu, Mile menggelengkan kepala dan menghela napas. Sebenarnya senior, aku juga cukup menyedihkan. Setiap kali kemampuanku meningkat, aku menyadari bahwa lawanku menjadi semakin kuat. Lantai ke-9 berkata, itu normal. Semakin kuat kemampuanmu, semakin berbeda orang yang kamu temui. Mile menggelengkan kepala, kapan akan berakhir? Lantai ke-9 berkata, menjadi seperti wanita bergaun polos. Dengan begitu kamu akan menyadari bahwa semua orang seperti semut. Jika ada perbedaan, itu hanya semut besar dan kecil. Mile. Setelah beberapa saat, Mile menyimpan pedang, kemudian berjalan menuju pegadaian Tiandao. Dalam perjalanan, Mile bertemu dengan seseorang, yaitu wanita tua, Grace yang dia temui ketika dia masuk. Saat ini, Grace sedang bertarung dengan seorang tetua, keduanya bertarung dengan sengit. Pada saat ini, Grace tiba-tiba dibuat terbang. Setelah Grace berhenti, dia melirik Mile, kamu. Mile tersenyum, apa kabar senior? Grace mengerutkan kening, tinggalkan tempat ini. Mile menatap tetua di depannya, dia adalah. Grace berkata dengan serius, tetua Carl, menginginkan nyawaku. Mile bertanya, kenapa? Grace berkata dengan datar, karena beberapa keuntungan. Dan saat ini, tetua Carl tiba-tiba menatap Mile, pendatang luar. Mile mengangguk, benar. Tetua Carl tersenyum dingin, kamu sangat berani sebagai pendatang luar, kamu bahkan berani berjalan di sini setelah datang ke tempat ini. Mile menaikkan alisnya, kamu tidak terima. Grace tertegun. Tetua Carl juga tertegun. Lantai ke-9 tertawa terbahak-bahak karena dia mengerti. Sekarang kemampuan Mile baru memiliki terobosan baru, kapan dia akan sombong jika bukan saat ini? Mile saat ini hanya ingin sedikit lebih sombong. Kalau tidak, apa artinya terobosan kemampuan ini? Saat ini, tetua Carl menatap Mile, siapa kamu? Dia tidak bertindak, karena orang sombong seperti itu pasti punya modal untuk menjadi sombong. Mile berteriak, jangan pedulikan siapa aku, kamu pukullah aku. Grace. Tetua Carl menatap Mile, siapa sebenarnya kamu? Mile berteriak, kamu tidak memukulku, maka aku akan memukulmu. Selesai berbicara, dia langsung menyerang. Melihat adegan ini, ekspresi tetua Carl berubah, dia menyerang dengan satu tinju. Mile menebas dengan pedang. Boom. Tetua Carl langsung ditebas oleh pedang Mile dan mundur 100 kaki. Setelah berhenti, ekspresi tetua Carl berubah drastis, kamu.
Mile dengan sengaja mengangkat pedang di tangannya dan tidak berbicara. Tetua Karl melirik pedang ether di tangan Mile, kemudian pupilnya tiba-tiba menyusut. Alam biasa, ini adalah pedang fana. Mile mengangguk puas. Kamu sangat pandai, ini adalah pedang fana. Tetua Karl melirik Mile, kemudian memberikan hormat. Aku telah menyinggungmu sebelumnya, mohon Anda maafkan. Mile mengedipkan mata, kemudian berkata, tidak berkelahi lagi. Tetua Karl segera berkata, tidak, aku bukan lawan Anda. Barusan telah menyinggungmu, mohon maafkan aku. Mile. Dan saat ini, Tetua Karl itu keringat dingin, tubuhnya juga gemetar. Pedang fana. Ya Tuhan, pemuda di depan mata ini adalah pedang fana. Dirinya malah menyinggung tokoh besar sepertinya. Saat ini, Mile melambaikan tangan, pergilah. Mendengar hal ini, Tetua Karl menjadi lega, segera memberi hormat, kemudian berbalik dan pergi. Dia sangat cepat, dalam sekejap mata, menghilang di ujung jalan. Saat ini, Grace menatap Mile, kamu sudah mencapai pedang fana. Mile mengangguk, baru mencapainya. Grace menatap Mile, hebat. Mile tersenyum dan berkata, senior. Grace mendadak menggelengkan kepala, aku tidak berani menerima panggilan ini. Mile tersenyum, senior, bagiku, aku menghormati seseorang bukan karena kemampuan hebatnya, juga tidak akan tidak menghormatinya karena tidak sekuat diriku. Grace terdiam. Mile tersenyum dan berkata, senior, aku masih punya urusan, aku pergi dulu. Oh ya, aku akan pergi ke Pegadaian Tiandao, jika kamu memiliki masalah, bisa mencariku di sana. Grace ragu sejenak, kemudian berkata, kamu sudah menemukan gurumu. Mile tersenyum dan berkata, sudah. Grace mengangguk, jaga diri. Mile tersenyum, kamu juga. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Di belakang, Grace berkata dengan lembut, benar-benar siluman. Di kejauhan, Mile tidak langsung pergi ke Pegadaian Tiandao, dia berjalan dengan santai di jalanan itu. Saat ini, dia sangat berharap seseorang akan keluar untuk mengganggunya. Namun, dia kecewa. Setelah berkeliling untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun, tetapi dia masih tidak menyerah dan pergi berkeliling ke beberapa jalan lagi, tetapi tetap tidak ada yang keluar untuk mengganggunya. Di jalan, Mile menggelengkan kepala, sungguh membosankan. Tidak ada satupun lawan. Lantai ke-9 tiba-tiba berkata, kamu sedikit sombong. Mile tertawa terbahak-bahak, sombongkah? Lantai ke-9 berkata, jika kamu benar-benar ingin mencari lawan, aku menyarankanmu pergi ke suatu tempat, pergi atau tidak. Mile bertanya, tempat apa? Lantai ke-9 berkata, keluar dan cari pria berbaju putih untuk duel. Pria berbaju putih. Mile tersenyum dingin, kamu kira aku takut padanya? Tunggu aku keluar, aku akan menginjaknya di tanah. Lantai ke-9 tertawa terbahak-bahak, aku hanya tertawa, haha. Mile. Setelah beberapa saat, Mile berhenti berkeliaran, dia datang ke Pegadaian Tiandao, dan saat ini, Nona Queen tidak ada di dalam pegadaian. Mile memperhatikan sekeliling, kemudian dia duduk di belakang loket dan berkata dengan lembut, senior, menurutmu seberapa hebat Nona Queen ini? Lantai ke-9 berkata, aku tidak bisa merasakannya. Mile hendak berbicara, tepat pada saat ini, seorang wanita jangkung dengan topi bambu berjalan masuk. Wanita itu berdiri di depan loket, dia merentangkan telapak tangannya, cincin penyimpanan hitam pekat muncul di atas loket, sayap iblis zaman kuno, digadai. Mile ragu sejenak, kemudian berkata, aku. Wanita itu mengerutkan kening, ada masalah. Mile berkata dengan serius, tidak ada masalah.
Selesai berbicara, dia mengambil cincin penyimpanan itu. Lantai ke-9. Bersambung.